Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nama aku Iknadia Zainbakis, NPM 087. Jadi di sini aku bakalan jelasin tentang materi premodel dan juga studi kasus yang kami lakukan. Jadi yang pertama itu premodel itu dikeluarkan oleh Promodel Corporation sebagai perangkat simulasi untuk berbagai macam jenis model, sistem manufaktur, dan jasa. Nah, penggunaan pada sistem jasa itu seperti kayak rumah sakit, call center, warehouse operational, sama proses bisnis lainnya dapat model dengan efisien dan cepat. Nah, software premodel ini itu digunakan berbasis Windows dengan hasil dari simulasi berupa data-data statistik yang dapat digunakan untuk menganalisa model dari sistem yang ada. Nah, software ini itu dikembangkan secara spesifik untuk manajer operasional dalam mengembangkan desain proses operasional yang ada. Nah, tujuan dari pengerjaan modul ini yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana cara membuat sebuah simulasi untuk meminimalkan panjang antrian proses produksi dengan software premodel. Nah, yang kedua dapat membuat simulasi untuk sistem pemenuhan proses produksi steel mills di PT Surabaya. Yang ketiga, mengetahui solusi yang dapat diberikan untuk menikmati sistem proses produksi steel mills di PT Surabaya yang dapat dari software premodel. Jadi studi kasus kita itu yaitu mensimulasikan sistem proses produksi di PT Surabaya Steel Mills. Nah, ini dilakukan survei lapangan dengan mengamati sistem proses produksi. Pengamatannya itu ada 7 proses. Yang pertama itu ada transfer billet, furnace, rolling stand, intermediate stand, finishing stand, cooling bed, cold chair, packaging, dan gudang, serta terdiri dari 7 konveyor. Nah, hasil yang diharapkan dari sistem proses produksi dengan software premodel ini tuh dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan pengoptimalisasian proses produksi di PT Surabaya. Lalu manfaat dari modul ini itu yang pertama adalah mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara membuat sebuah simulasi kegiatan dengan software premodel. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat simulasi sistem proses produksi di PT Surabaya Steel Mills. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui solusi yang dapat diberikan untuk sistem proses produksi di PT Surabaya. Nah, premodel sendiri itu adalah alat simulasi dan animasi yang dirancang dengan cepat namun akurat memodelkan sistem manufaktur semua jenis, terutama sistem rantai pasokan. Nah, premodel ini itu mampu memodelkan sistem yang paling kompleks, karena itu menyediakan pendekatan intuitif dan lugas untuk pemodelan. Itu tuh juga menarik bagi para profesor di bidang teknik dan bisnis program yang tertarik dalam mengajar modeling dan konsep analisis tanpa harus mengajar komputer programan. Nah, sementara kebanyakan sistemnya itu dapat dimodelkan dengan memilih dari set lengkap elemen pemodelan premodel seperti sumber daya dan waktu henti. Premodel ini itu juga menyediakan beberapa distribusi bawaan fungsi dalam hubungannya dengan aliran dikembalikan nilai acak menurut distribusi statistiknya. Lalu fitur yang unik di premodel itu kemampuan untuk memunculkan menu pop-up tergantung pada konteks saat itu meminta pengguna dalam mendefinisikan pernyataan atau ekspresi apapun. Nah, ini memungkinkan ekspresi atau pernyataan apapun dimasukkannya menggunakan mouse. Ini juga menghilangkan kebutuhan untuk ingat nama variabel atau elemen lain yang diinginkan untuk referensi dengan memungkinkan. Lalu, premodel itu juga menyediakan tutorial yang berisi pelajaran singkat tentang cara membangun model, cara menjalankan model,
dan mengakses laporan keuangan dan bagaimana memodelkan berbagai aplikasi dengan perangkat lunak. Untuk lebih mengurangi waktu pengurangan model, Pramodel menyediakan kemampuan penggabungan model untuk memungkinkan beberapa individu untuk bekerja secara terpisah di bagian yang berbeda dari model besar. Selain itu, sel yang sering ditentukan atau bahkan logika keputusan yang umum digunakan dapat disimpan sebagai template submodel yang menghilangkan kebutuhan untuk kembali menciptakan roda dengan setiap model. Jadi template ini itu bisa memiliki parameter khusus yang mungkin diubah oleh pengguna. Jadi langsung aja aku jelasin lagi. Nah, struktur elemen model yang pertama itu ada location. Nah, dalam Pramodel, location itu merepresentasikan sebuah area di mana bahan baku, bahan setengah jadi, atau bahan jadi itu mengalami atau menunggu proses di delay, disimpan, serta beberapa aktivitas lainnya. Lalu yang kedua ada entities, itu setiap bahan yang akan diproses oleh model. Entitas itu suatu objek yang akan diamati dari sistem, contohnya part pekerja atau operator. Arrival itu bagian yang menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem, baik banyaknya lokasi, tempat kedatangan, ataupun frekuensi serta waktu kedatangannya secara periodik menurut interval tertentu. Yang keempat ada processing, yaitu operasi yang dilakukan dalam location. Processing ini tuh menggambarkan apa yang dialami oleh suatu entitas mulai dari saat entitas masuk sampai keluar dari sistem. Dalam mendefinisikan proses pada Pramodel, maka harus diinputkan data pada submenu processing, yaitu entity, location, operation. Sedangkan pada submenu routing terdapat block, output, destination, rule, dan movement tree. Yang kelima ada research. Research itu sumber daya yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu dalam kinerja suatu sistem. Dalam Pramodel, objek yang dijadikan research akan bergerak sesuai dengan keinginan kita. Contohnya itu operator, forklift, crane, alat angkut untuk material handling. Yang keenam ada pathwork. Nah, pathwork ini tuh digunakan untuk menentukan arah dan jalur yang ditempuh oleh research ataupun entitas ketika bergerak dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Pathwork ini itu suatu hal yang menjadi keharusan jika ingin memakai research ataupun entitas yang bergerak. Nah, dalam menu pathwork, path network terdapat name, type, path, interface, node. Yang terakhir itu ada variabel. Variabel itu ada dua jenis, yaitu variabel global dan variabel lokal. Jadi langsung aja aku jelasin ke studi kasusnya. Nah, waktu dan tempat pengambilan pengamatan itu dilakukan selama 1 hari pada tanggal 17 Oktober 2020 pada jam kerja, yaitu jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Tempat pelaksanaannya itu ada di pabrik PT Surabaya Steel Mills, Surabaya, Jawa Timur. Lalu ini ada data-data pengumpulan datanya. Ini pengukurannya dalam satuan menit. Lalu ini flowchart-nya, yaitu yang pertama itu mulai, lalu kita melakukan studi pustaka dan studi lapangan. Setelah itu kita membuat latar belakang, perumusan masalah, dan penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data. Yang pertama itu ada data umum antrian, yang kedua identitas waktu antrian, dan yang ketiga penentuan jumlah antrian. Setelah pengumpulan data, kita akan mengolah data tersebut. Jika sudah, akan kita bentuk hasil dan pembahasan. Setelah itu kesimpulan dan saran. Lalu selesai. Untuk simulasi program Pramodelnya akan disimulasikan oleh partner saya, yaitu Meli. Terima kasih. Halo, nama saya Melani Pratiwi Putri, NPM 1803 2010 111. Saya akan melanjutkan running permasalahan dengan software
Pro Model. Kita menggunakan software Pro Model untuk simulasi proses produksi. Pertama kita pilih file, terus new, terus kita tulis judulnya proses produksi steel mills. Lalu time unit minute, terus meter, lalu kita pilih date, lalu location. Nah, untuk grafiknya kita pilih palette box, masukkan ke layout, sesuaikan ukurannya, lalu kotak centang new kita kosongkan, lalu pilih AA untuk memberi nama, lalu tekan pada palette box-nya, lalu kita ganti nama menjadi transfer billet. Untuk grafik selanjutnya kita pilih B, kita gerak ke layout, sesuaikan ukurannya. Lalu untuk memberi nama kotak centang new kita kosongkan, lalu pilih AA, lalu tekan pada grafik tadi, nanti namanya direvisi menjadi image. Oke, untuk grafik selanjutnya kita pilih engine. Grafik ini kita sesuaikan dengan bagaimana gambaran proses produksi di perusahaan. Di perusahaan ini kita produksi steel mills atau biji aluminium dengan gambaran seperti ini. Lalu di engine itu kita ganti nama menjadi rolling stock. Untuk yang keempat selanjutnya kita pilih gambar training center. Lalu kita beri nama intermediate standar. Selanjutnya kita pilih gambar south, grafik south. Kita beri nama finish. Terus selanjutnya kita pilih gambar latte. Lalu beri nama cooling bed. Selanjutnya kita pilih grafiknya. Lalu beri nama food share. Selanjutnya ini untuk proses packaging kita pilih package, beri nama packaging,
proses akhirnya menuju ke bidang, kita pilih gambar box. Beri nama seperti pada cara sebelumnya. Kosongkan centang pada kotak new. Setelah selesai hingga dari proses awal menuju bidang, selanjutnya kita pilih bold, lalu kita pilih entities. Nah, di sini kita pilih dua entities, yaitu raw material dan palette box. Raw material kita tulis raw material, untuk palette box kita ganti menjadi style mix. Untuk speed bebas, jadi mengikuti ketentuan saja 50. Lalu setelah bold kita pilih artifacts. Pada artifact kita pilih entity, tekan kotak entity, lalu pilih raw material. Oke. Setelah itu location, kita pilih location raw material pertama di transfer ke billet. Quantity-nya kita tulis 1, occurrence-nya kita tulis 1. Occurrence-nya kita tulis infinite, INF. Frekuensinya 1. Lalu selanjutnya kita enter, lalu kita enter dulu. Nah, setelah di enter, kita pilih lagi raw material. Location selanjutnya di diminish, quantity-nya 1, occurrence-nya sama, INF, infinite, lalu frekuensinya 1. Kemudian enter, selanjutnya kita pilih raw material lagi, location-nya Afghanistan, quantity-nya 1, occurrence-nya infinite, frekuensinya 1. Selanjutnya sama, quantity-nya, location-nya intermediate scan, quantity dan occurrence frekuensi juga sama. Selanjutnya kita pilih raw material lagi. Setelah dari intermediate menuju ignition, quantity 1, occurrence infinite, frekuensi 1. Sama packaging, entity-nya juga raw material, quantity nilainya sama. Lalu untuk bidang kita pilih entity-nya stanis berupa jadi itu semua bidang, quantity 1,
Setelah selesai dari file, kemudian sampai terakhir di depan kita pilih build, lalu processing. Untuk entity-nya kita pilih sesuai seperti tadi di device. Pertama raw material, kemudian location-nya ditransfer bulat, outputnya juga berupa raw material. Setelah ditransfer bulat, dimensinya kita pilih Binance. Lalu untuk move logicnya kita menggunakan bantuan StatFit. Masukkan angka-angkanya seperti data pengamatan sesuai data pengamatan. Lalu selanjutnya setelah kita selesai memasukkan data, kita pilih auto fit. Setelah pilih auto fit, kita pilih distribution, lalu oke. Lalu selanjutnya kita pilih export. Untuk aplikasinya kita ganti ke model. Ini kita binomial. Oke. Lalu di move logic ini kita pilih full yang gambar palu. Kita pilih dulu move for. Lalu setelah kita pilih move for, kita paste, lalu paste lagi. Selesai. Untuk selanjutnya kita pilih raw material. Untuk lokasi selanjutnya kita pilih furnace. Lalu setelah kita pilih entity raw material lokasinya di furnace. Outputnya kita pilih raw material, destinasinya di raw register. Lalu untuk logicnya pakai bantuan StatFit lagi, masukkan datanya. Lalu enter. Lalu auto fit, export, aplikasinya raw model, oke. Build, kita pilih move for, paste. Masih raw material, aplikasinya outputnya masukkan datanya.
Selanjutnya di lokasi culture kita akan menuju packaging. Nah, ingat pas di build di entities kan kita ada dua material, style mill sama raw material. Terus yang dari files kita tulis entity untuk packaging itu raw material, sedangkan entity untuk gudang itu style mix. Jadi untuk processingnya kita tulis entity-nya raw material untuk location pertama packaging, lalu setelah di packaging kan menuju gudang, outputnya ditulis style mix gudang. Terus kita masukkan datanya seperti biasa menggunakan Stackfit. Enter lalu autofit. Kita remover, jangan lupa, terus paste time, paste lagi. Lalu yang terakhir style news, location-nya di gudang. Lalu outputnya style news juga, destination-nya exit. Jadi kita membuat proses sampai exit. Logic. Setelah semua proses kita tulis, selanjutnya adalah run. Tapi sebelum run kita pilih option dulu. Nah, untuk runtime-nya kita ganti 8 jam, ininya minute, terus ini standar. Terus untuk aplikasinya kita pilih 10. Oke. Lalu baru save and run. Selesai turun run 10 to 10 karena 10 kali ketika aplikasi, kita klik yes. Kita pilih aplikasinya all. Oke. Nah, lalu kita buka init activity dan data yang dimasukkan dilaporkan adalah average time in system. Sekian dari pemaparan tentang simulasi proses produksi di PT Surabaya menggunakan pemodel.